Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar fisika bersama dengan Pak Hafid. Untuk video kali ini membahas lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang elektromagnetik, pengertiannya, kemudian cepat lambatnya, dan sekarang kita akan membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik serta manfaatnya dan bahayanya. Kita akan membahas satu persatu nanti dalam spektrumnya. Sebelumnya, spektrum gelombang elektromagnetik ini apa? Spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah sebuah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Adalah sebuah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik GEM berdasarkan frekuensi dan lambda. Frekuensi dan panjang gelombang. Jadi nanti gelombang elektromagnetik ini disusun berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Begitu. Jadi spektrum ini adalah semua bentuk gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan frekuensi dan lambdanya. Begitu. Nah, bagaimanakah spektrum gelombang elektromagnetik ini? Saya di sini akan mencoba membuat sebuah singkatan supaya kalian lebih mudah dalam menghafalnya. Spektrum gelombang elektromagnetik ini biasanya saya singkat dengan ini. Gruti, rada, teler. Taruh di sini ya. Gruti, rada, teler. Nah, nomor 1 G itu adalah gamma. Ini ya, G adalah gamma. Sinar gamma. Simbolnya seperti ini, gamma. R ini adalah ronsen. Ronsen adalah sinar X. U adalah sinar ultraviolet atau biasa disingkat dengan UV gitu ya. T adalah cahaya tampak. Cahaya tampak ini cahaya yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata. Kemudian I adalah inframerah. Saya taruh di sini. Inframerah. Kemudian rada. Ini adalah radar ya. Atau gelombang mikro biasanya. Gelombang radar sama gelombang mikro itu sama. Kemudian yang terakhir, teler ini adalah televisi. Yang R-nya ini adalah radio. Nah, jadi gruti, rada, teler, TV, kemudian ada radio. Biasanya ini disingkat dengan gelombang radio. Kalau ini biasa disebut juga dengan gelombang mikro. Nah, ya, ini adalah susunan dari spektrum gelombang elektromagnetik. Gruti, rada, teler. G itu gamma, R itu adalah ronsen. Ini adalah ronsen. Röntgen itu ya. Kalau sinar ronsen itu kan menggunakan sinar X. U itu adalah sinar ultraviolet. T itu cahaya tampak. I adalah inframerah. Rada itu radar atau gelombang mikro, TV, kemudian yang terakhir adalah radio. Nah, sekarang cahaya tampak ini dibagi lagi. Nah, cahaya tampak itu seperti pelangi. Ada saya tulis ya, merah, jingga, merah, jiku,
itu adalah kuning. Ini tidak ada warna kuning. Kuning saya kasih hitam. Mejiku hijau, biru, nila, yang terakhir adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ini adalah cahaya tampak. Mejiku hibiniu, merahnya ada di bawah. Nah, kalau tadi kita membahas tentang spektrum itu susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dengan lambda. Lambda itu apa? Panjang gelombang. Sekarang bagaimana? Nah, kita lihat ya. Semakin ke bawah dari sinar gamma menuju ke radio, itu lambdanya semakin besar. Panjang gelombangnya semakin besar. Jadi panjang gelombang paling besar punyanya radio, panjang gelombang paling kecil punyanya si gamma. Nah, kebalikannya dari bawah menuju ke atas, ini adalah frekuensinya yang besar. Nah, frekuensinya yang besar berarti frekuensi paling besar punyanya gamma, paling kecil punyanya radio. Dan juga selain frekuensinya besar, energinya juga besar. Nah, ini merah dengan biru berarti energinya paling besar warna biru daripada merah karena biru ada di atas. Tetapi panjang gelombang merah lebih besar karena panjang gelombang dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Saya tulis di sini. Lambda itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya, berbanding terbalik. Ingat ya, cepat lambat gelombang cahaya kemarin adalah C sama dengan lambda kali F. Kalau kita mau mencari lambda berarti C per F. Nah, ini berarti berbanding terbalik. Ketika lambdanya besar, maka frekuensinya kecil. Begitu juga sebaliknya. Ketika frekuensinya besar, berarti lambdanya kecil. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau kalian memasak menggunakan kompor, warna api yang paling bagus itu warna apa? Biasanya kan ini ya, biru begitu kan, warna biru. Dibandingkan dengan merah lebih bagus yang biru. Kenapa? Karena energi biru lebih besar dari merah. Jadi ketika apinya biru, ketika kita memasak karena energinya besar, dia akan semakin cepat untuk matang. Yang paling bagus lagi adalah warnanya ungu. Kalau kalian pernah ke bengkel melihat tukang las, ketika api lasnya itu dinyalakan, pasti warnanya itu ungu. Di bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya berwarna biru. Nah, itu menunjukkan bahwa ungu memiliki energi lebih besar daripada biru dan merah. Gitu ya, bisa dipahami ya, itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik susunan dari frekuensi dan panjang gelombang atau lambdanya. Nah, sekarang saya ulangi sekali lagi. Gruti, rada, teler, gamma, sinar ronsen, kemudian UV, cahaya tampak, T itu I itu inframerah, radar, televisi, radio. Sekarang kita membahas manfaatnya dan juga bahayanya itu apa sih gitu. Kita lihat, kita bahas satu persatu dari gamma sampai ke radio. Agak panjang ini videonya ya. Nah, ini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah sinar gamma. Sinar gamma itu frekuensinya dari rentang 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25. Karena sinar gamma itu adalah frekuensinya yang paling tinggi. Ya kan? Tapi panjang gelombangnya yang paling pendek atau rendah. Kita lihat,
Sinar gamma itu 10 pangkat 20. Nah, ini sinar X 10 pangkat 16. Kan lebih besar ini kan. Kemudian sinar UV lebih kecil lagi, 15. Cahaya tampak lebih kecil lagi, gitu ya. Nah, tapi berkebalikan ya, ketika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya ini pendek atau kecil, gitu. Nah, kita lihat. Sinar gamma, frekuensinya rentangnya ini. Gitu. Biasanya kalau di soal itu ditanyakan soal itu frekuensi rentang ini itu merupakan sinar apa begitu. Jadi kalian harus mau tidak mau ya hafal, gitu ya. Dipahami juga bisa. Nah, sekarang frekuensinya itu, kemudian panjang gelombangnya adalah sekian, 10 pangkat min 11 sampai 10 pangkat min 14. Karena ini lambdanya kecil atau lambdanya pendek, maka daya tembusnya itu besar ya. Daya tembusnya besar. Karena apa? Panjang gelombang kan seperti ini. Panjang gelombang itu satu bukit, satu lembah gitu. Itu satu lambda. Kalau dia panjang gelombangnya pendek, maka begini kan. Nah, lebih kecil kan? Kalian tahu skrup itu ya. Semakin skrup ulirnya itu semakin kecil-kecil, maka lebih mudah dia masuk ke dalam kayu, misalnya kita menyekrup kayu. Jadi semakin pendek panjang gelombangnya, maka daya tembusnya akan semakin besar. Dia bisa menembus plat besi atau timbang. Tapi dengan ketebalan beberapa senti saja, gitu ya. Biasa yang dipakai itu CO60 atau kobalt 60. Ini dipakai dalam bidang kedokteran. Biasanya untuk mengobati kanker, gitu kan, untuk kemoterapi, gitu ya. Bisa mendeteksi kerusakan logam. Ketika logamnya itu ada yang retak atau apa itu bisa dideteksi ini, dan dihasilkan dari peluruhan radioaktif. Radioaktif ini nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Tapi saya kasih awalan dulu karena radioaktif ini penting juga. Radioaktif itu ada sinar alfa, sinar beta, kemudian gamma. Daya tembus yang paling besar itu punyanya si gamma, karena panjang gelombangnya itu pendek, gitu ya, lambdanya pendek. Jadi daya tembusnya besar. Nah, dia lebih besar dari beta dan alfa. Itu radioaktif. Oke, sekarang lanjut ke sinar X. Sinar X atau ronsen ini biasa dipakai dalam bidang kedokteran untuk memotret tulang, gitu ya. Memotret tulang, atau ya ketika terjadi patah tulang atau apa, ini bisa dipotret dengan menggunakan sinar X. Tapi kalau kita sering-sering memakai sinar X dalam proses di bidang medis atau kedokteran, itu juga tidak bagus karena membahayakan tubuh, karena dapat merusak sel-sel tubuh dan mengubah struktur genetik sel tubuh. Jadi gelombang elektromagnetik ini selain ada manfaatnya, juga itu tadi ya, ada bahayanya juga ya. Ada bahayanya juga karena sel-sel tubuh kita, karena jika terlalu sering kena gelombang elektromagnetik, itu juga tidak bagus karena sel-sel dalam tubuh ini akan rusak, gitu ya. Akan rusak. Nah, itu sinar X, frekuensinya sudah jelas, lambdanya juga sudah, dihasilkan oleh elektron dalam tabung ruang hampa. Ini ya, untuk foto ronsen, ya, untuk foto tulang, gitu ya. Dia bisa menembus kayu, kertas, kemudian daging kita bisa sampai ke tulang, gitu ya. Bisa kelihatan tulang kita, struktur tulang kita itu bagaimana, gitu ya. Nah, untuk ini juga bisa mengecek ketika kita di bandara, gitu kan, mengecek barang-barang peti kemas misalnya di pelabuhan, atau ketika kita di bandara mengecek tas kita ketika dilewatkan, itu kan bisa kelihatan dalamnya itu apa, gitu. Bisa, karena dia bisa menembus kayu, kertas, dan lain-lain. Itu sinar X. Segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya dan ada kekurangannya. Tadi kekurangannya itu ya. Nah, itu sinar X. Sekarang kita lanjut ke sinar UV. Sinar UV atau sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini dihasilkan dari radiasi sinar matahari. Dari sinar matahari. Sering kan kita melihat iklan-iklan di TV itu menangkal radiasi sinar UV, gitu kan, yang dihasilkan dari sinar matahari ini. Nah,
Selain itu, juga bisa dihasilkan dari transisi elektron dalam orbit. Nah, UV frekuensinya sekian, lambdanya sekian, dia bisa mendeteksi keretakan logam. Bisa mendeteksi keretakan logam. Atau aktivator polimerisasi. Saya garis bawahi aktivator polimerisasi. Artinya mendeteksi keretakan logam. Karena dia daya tembusnya juga lumayan besar, gitu kan. Tapi dia dapat membahayakan jika jumlahnya sangat banyak. Nah, bagaimana? Karena di sinar UV ini selain bermanfaat bagi manusia, gitu kan, tapi juga berbahaya bagi kehidupannya. Lapisan ozon ini yang fungsinya untuk mencegah sinar UV agar tidak terlalu banyak sampai ke bumi. Tapi ketika lapisan ozon ini sudah mulai menipis, maka jumlah sinar ultraviolet yang sampai ke bumi itu semakin banyak. Nah, hal ini yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi manusia, terutama pada kulit, seperti kanker kulit, kemudian gangguan penglihatan, dan lain-lain. Padahal sekarang ini lapisan ozon sudah banyak hole. Hole itu apa? Lubang. Jadi intensitas UV sampai ke bumi itu semakin besar akhir-akhir ini. Jadi resiko terkena kanker kulit itu semakin besar. Nah, kita bisa bayangkan seandainya tidak ada lapisan ozon apa yang terjadi, begitu ya. Tuh, selain tadi ya keuntungannya bisa ini aktivator polimerisasi, mendeteksi kerusakan logam, juga membahayakan jika jumlahnya yang banyak. Bisa terjadi apa tadi? Kanker kulit. Yang menyaring sinar UV adalah lapisan ozon atau O3 ozon. Nah, itu adalah sinar ultraviolet. Nah, selain itu, kalau bayinya itu ada bayi baru lahir kok kuning, biasanya kan dijemur ya, gitu. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya sinar UV bermanfaat karena dia mengandung provitamin D menjadi vitamin D agar mencegah bayi yang baru lahir tidak berwarna kuning. Itu manfaatnya juga ada sinar UV selain dia mendeteksi keretakan logam itu. Nah, selanjutnya cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi sekian dan panjang gelombang sekian. Ini dapat dilihat secara langsung dan sangat membantu dalam penglihatan, gitu, karena bayangkan kalau tidak ada cahaya tampak, kita tidak bisa melihat warna-warni kehidupan ini, karena cahaya tampak itu kan magic new tadi kan. Nah, manfaatnya yang pertama dalam bidang spektroskopi untuk mengetahui unsur-unsur yang ada dalam bahan. Bidang kesehatan dapat digunakan untuk penerangan dan tempat yang gelap, gitu kan, karena cahaya tampak. Bidang komunikasi untuk laser bisa, serat optik. Nah, ini yang baru-baru ini baru hits ya, fiber optik itu menggunakan cahaya tampak. Untuk apa sih? Untuk internet itu kan, IndiHome yang punyanya Telkom itu menggunakan serat optik ini. Nah, itu sinar gamma, sinar X, UV, dan cahaya tampak. Oke ya. Selanjutnya, sinar inframerah. Inframerah ini hampir semua kalian itu sudah punya di rumah. Di mana? Di sini. Remote control di TV kalian itu pasti ada sinar inframerahnya untuk apa, pengendali jarak jauh, gitu kan. Kalau zaman dahulu setiap HP itu ada inframerah, fungsinya untuk apa? Untuk transfer data bisa dulu sebelum ada Bluetooth atau ShareIt dan lain-lain, itu menggunakan inframerah dulu. HP-HP zaman dahulu ada malah inframerahnya, bisa untuk transfer data dan lain-lain, gitu ya. Frekuensinya sekian, lambdanya sekian, dihasilkan dari transisi elektron. Manfaatnya untuk memotret permukaan bumi. Kita melihat dari citra satelit bisa, seperti di Google Earth atau Google Map itu ya, itu menggunakan sinar inframerah. Untuk terapi medis, biasanya untuk ini kemoterapi bisa, untuk pijat bisa, itu teleskop inframerah. Nah, teleskop inframerah ini digunakan untuk melihat
tempat-tempat yang gelap. Kalau kalian pernah melihat ini ya, dunia lain atau apa itu ketika kita syuting di tempat yang gelap, itu bisa kelihatan karena kameranya menggunakan kamera inframerah. Dia bisa mendeteksi sesuatu di tempat yang gelap, itu bisa inframerah. Nah, banyak sekali manfaatnya ya, transfer data, kemudian untuk remote control, untuk citra satelit menggunakan ini. Kemudian di elektronika banyak sekali. Di elektronika selain di remote control ini ya, itu sinar inframerah. Kemudian gelombang mikro atau radar. Frekuensinya ini, lambdanya ini, SHF ini, gelombang radar atau gelombang mikro biasa juga disebut sebagai SHF, super high frequency. Super high frequency itu SHF ya. Artinya frekuensinya lebih di atas dari 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Ini kan, ini 9 sampai 11 ini ya. Di atas ini ya, SHF super high frequency. Itu gelombang mikro atau radar. Dihasilkan oleh osilator, manfaatnya untuk microwave, untuk memasak, itu kan memanaskan makanan. Kalau microwave itu sangat cepat sekali digunakan untuk memanaskan makanan atau memasak, itu sangat cepat memasak karena dia menggunakan gelombang mikro di sini yang frekuensinya sekian, energinya cukup besar ini karena dia super high frekuensi begitu. Untuk radar mencari atau menentukan jejak dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz. Nah, yang ini baru-baru ini ada kecelakaan itu pesawat Sriwijaya Air itu ya. Itu radar ini yang berfungsi. Dia menggunakan gelombang SHF ini untuk mendeteksi frekuensi atau mendeteksi logam-logam. Bisa menggunakan radar ini. Mencari, menentukan, kan kita bisa di berita itu Sriwijaya Air jatuhnya di mana, letak posisinya di mana, kira-kira di mana, itu bisa dicari dari radar ini. Ya, itu manfaatnya sangat banyak sekali, keren gitu ya, gelombang elektromagnetik. Kemudian yang terakhir, gelombang radio, TV. Geruti rada teler, televisi radio. Frekuensinya sekian, lambdanya sekian. Frekuensinya kecil, lambdanya besar sekali. Dihasilkan oleh rangkaian osilator ini RF. Ada dua gelombang radio itu, ada FM, frekuensi modulasi, ada AM, amplitudo modulasi. Kalau zaman dahulu itu AM ini sering bisa kita tangkap siaran radio dari luar negeri begitu. Kalau AM sekarang sudah jarang sekali. Yang masih hit itu yang FM ini ya. Manfaatnya untuk radio, kemudian televisi, handphone itu masih menggunakan gelombang-gelombang ini, gelombang radio pakai FM ini. Tapi kalau internet tadi yang dari Indihome itu menggunakan fiber optik atau thread optik tadi, gitu ya. Nah, sudah itu merupakan manfaat dari gelombang elektromagnetik. Tapi di samping ada manfaatnya juga ada kerugiannya. Kemudian spektrumnya ini tadi ya, Geruti radar teler, gamma sinar X, UV cahaya tanpa inframerah, radar, TV dan radio. Ingat, semakin ke bawah lambdanya besar, semakin ke atas frekuensinya besar. Kalau frekuensinya besar, energinya juga besar. Ya. Oke, itu cukup untuk spektrum gelombang elektromagnetik. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.